karena ada ruang kosong di sini sehingga kita taruh hiasan berupa detail. Oke, kita masuk ke slide terakhir sebelum kita praktik ya teman-teman. Nah ini nih ya, yang paling krusial ya, yang paling sangat dibutuhkan oleh user Pixel Lab. Mengatur jarak objek dan urutan. Nah ya kan, bagaimana sih cara ngatur letak ini gitu supaya terlihat lebih rapi, supaya meskipun banyak tetapi tidak lebay gitu ya. Nah ada tekniknya teman-teman ya. Di Pixel Lab bisa menggunakan grid sebagai panduan. Yang dimaksud grid itu adalah ini. Nah, ini namanya grid teman-teman ya. Kita bisa menggunakan grid ini sebagai panduan. Kita bisa setting juga nih gridnya. Nah, kita setting dulu ya di sini. Ini kita harus pahami dulu jumlah atau ukuran kertasnya ini. Ini kan 4:5 kan di Instagram. Kalau kita gunakan grid, itu kita menggunakan ukuran 39 kali 31 teman. Jadi yang atasnya ini kita gunakan 39, kemudian yang bawahnya itu kita gunakan 31. Nah ini settingannya teman-teman, silahkan di screenshot biar lebih rapi. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian yang ini kita centang lagi. Nah kemudian kita centang yang ini, yang grid ini, yang magnet ini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah udah mulai kelihatan kan. Nah ini menggunakan grid ya. Dengan layar kecil kami sudah merancang contohnya. Nah oke teman-teman, itu grid tadi. Nah cara meletakkan atau memposisikan teks atau objek itu seperti ini. Letakkan objek sesuai urutan dan sesuai ukuran, kemudian beri jarak ya. Jaraknya itu 1 bar grid antar objek dengan memperhatikan margin. Nah, lebih jelasin sekali lagi ya. Letakkan objeknya itu sesuai dengan ukurannya. Ini kan udah kita atur nih tadi ukurannya jelas kan. Tinggal posisinya nih gitu ya, di mana gitu biar lebih rapi. Nah, jarak antara objek satu dengan objek lain itu harus diperhatikan teman-teman ya. Harus diperhatikan banget. Bahkan jarak antara teks yang atas dengan ini pun harus kita perhatikan supaya dia memiliki ruang untuk terbaca gitu atau keterbacaannya. Kemudian bisa kita gunakan 1 bar. 1 bar itu maksudnya adalah seperti ini. Nah 1 bar itu adalah 1 kotak grid ini loh. Ini kan 1, 2, 3. Nah ini kan menggunakan 3 bar kan. Nah makanya jarak ke atasnya juga 3 bar, ke kirinya juga 3 bar. Begitu juga dengan yang ini. 3 bar, kemudian 3 bar juga supaya lebih rapi. Begitu juga dengan bawahnya juga 3 bar juga harus gitu ya. Harus sama. Nah ini yang disebut dengan margin teman-teman, margin luar ini. Nah seperti ini kita pakai draw saja supaya lebih kelihatan. Nah ini margin gitu ya, atau batas frame daripada desain kita teman-teman. Ini berlaku untuk poster dan sebagainya teman-teman ya. Nah jadi jaraknya kan sudah kita tentukan 3 bar ya, berarti kita harus menggunakan 3 bar itu pada desain berikutnya juga gitu. Atau turunannya gitu, misalkan 3 bar, 2 bar, 1 bar. Nah lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ini kan sudah kita bikinkan. Kita lihat kenapa sih DOP menaruh letak teksnya di seperti ini gitu. Karena ini akan mengikuti ukuran-ukuran antar objek dengan lainnya, objek lainnya juga. Seperti ini contohnya. Ini kan 3 bar ke bawah, ini 3 bar ke atas juga. Ini batas daripada penggunaan si desainnya ini. Nah, kenapa ini 5 bar? Karena ini adalah yang bagian atas itu adalah untuk judul gitu. Bisa ditaruh lagi 1 teks di sini gitu ya sebenarnya kalau mau, tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa seperti ini. Bisa 3 atau 5 gitu. Nah, kemudian jarak antara teks ini dengan teks ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Bisa menggunakan 2 bar seperti ini sehingga di berikutnya bisa digunakan 3 bar. Kenapa harus 3 bar? Karena jarak antara yang tadi itu yang awal ini tadi juga 3 bar gitu. Nah, jarak antara yang ini dengan tulisan yang berikutnya baru bisa digunakan 2 bar ini gitu ya. Emang agak ribet ya, tapi ini kita bahas per seksi gitu supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi
dalam desain itu teman-teman ada yang namanya seksi pertama untuk judul ya. Kemudian yang kedua adalah detail daripada judul tersebut atau isi daripada judul tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah title. Nah, ini tiga seksi ini harus kita pahami teman-teman ya. Nah, ada tiga seksi. Ini adalah judul, kemudian isi, kemudian detail gitu. Nah, isi bagian yang judul ini bisa kita gunakan jaraknya itu 2 bar gitu ya. Begitu juga dengan yang berikutnya. Nah, karena ini ukurannya lebih kecil, otomatis barnya juga pun kita kurangi. Maka dia jadi 1 bar di sini. Sehingga di makin kecil lagi, dia maka akan setengah bar gitu jaraknya. Ini kan sepertinya setengah bar kan seperti ini. Ini 1 bar, ini 2 bar gitu. Kalau ada yang lebih gede lagi tulisannya jaraknya 3 bar. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Sangat gampang sekali untuk menentukan tata letak di aplikasi Pixel Lab ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kalau ada yang mungkin ditanyakan, boleh silahkan ya teman-teman ditanyakan dulu. Atau kalau ada yang kurang jelas gitu. Oh, untuk suaranya ya, kemarin Adobe pakai headphone, tetapi sekarang headphone itu sudah tidak bisa dipakai lagi ya, dan suka kresek-kresek gitu. Dan sekarang Adobe pakainya tidak pakai mic gitu. Semoga agak jelas ya, tapi pas dites tadi Adobe juga sempat tes, kayaknya lumayan oke gitu. Gimana menurut teman-teman, apakah suaranya masih oke atau tidak gitu? Mungkin volume HP-nya bisa dinaikin lagi ya teman-teman. Oke, thank you ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk recordnya mohon maaf ini tidak ada ya. Ada teman-teman kita yang jauh lah. Ya, halo. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sudah kita ini kan belajar teorinya, teman-teman. Jadi sudah paham ya intinya. Begini teman-teman ya. Jarak antar objek itu bisa digunakan pakai bar-bar ini gitu ya, pakai balok-balok grid ini. Kalau di sini kita pakai 3, otomatis please jangan lewat dari 3 untuk objek-objek yang lainnya, atau paling nggak 5 lah maksimal gitu. Karena kalau teksnya banyak gitu ya, kecuali ini kan sedikit teksnya. Kalau teksnya itu banyak, nah bisa gunakan sepertiga ini ataupun 1/2 misalkan, atau 2 bar per objek ini. Itu bisa gitu. Jangan sampai lebih 1,5 bar gitu, jangan seperti itu teman-teman. Di sini bisa menggunakan tools untuk menggeser gitu kan, itu bisa sekali. Nah, sekarang kita praktikkan teman-teman ya untuk membuat desainnya itu. Kita akan bikin dari nol teman-teman ya. Oke, yang pertama itu adalah kita sediakan background. Background di sini tidak akan kita bikin ya teman-teman, kita pakai polosan saja. Kita pakai background yang sedikit polos ya. Nah, seperti ini. Kita sudah menyalakan grid ya tadi ya, 39 kali 31 ya. Nah, grid ini bisa kita gunakan sebagai panduan. Misalkan nih, ya, teman-teman bikin poster tentang tema Ramadan misalkan ya. Misalkan ini spontan aja ya teman-teman, kajian Ramadan gitu. Kajian Ramadan Pixel Lab. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita taruh di sini, kita harus putuskan dulu kita mau pakai margin berapa. Caranya bisa pakai seperti ini teman-teman. Pakai shape, kemudian kita geser paling sini. Kita pakai 3 bar misalkan ya. Nah, otomatis seperti ini. Nah, ini enaknya kita di Pixel Lab pakai grid karena ada panduan seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita send to back. Kemudian setelah itu kita atur opacity-nya jadi transparansi banget. Baru setelah itu kita akan kunci dia. Sorry, yang ini. Bukan teksnya. Nah, jadi kalau teman-teman taruh desain ya, taruh apapun ya, jangan sampai keluar yang ini gitu, biar terlihat lebih rapi. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita taruh judulnya di sini. Tadi bisa boleh pakai angka
Dari ukuran yaitu 34 sampai 68. Kalau dirasa 68 terlalu besar, bisa pakai 34. Nah, di sini Diopi pakai fontnya sepertinya Poppin saja ya. Teman bisa lihat di sini, bisa screenshot font apa aja yang Diopi pakai. Dan ya kalau mau juga nanti bisa di screenshot, diminta lewat grup Pixel Live-nya ya. Kita bisa pakai Poppins yang semi bold aja, dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga. Ini sering Diopi pakai. Nah, ini nih teman-teman, tips menggunakan font Poppins biar terlihat lebih rapi ya. Ini saya tidak menyalahkan font Poppins-nya, tetapi kalau seperti ini terlalu renggang teman-teman. Ya, bisa di scroll ke kanan, kemudian cari spacing ini, kita kurangi sampai 4. Nah, inilah yang ukuran font Poppins yang terlihat lebih bagus gitu teman-teman. Karena ini berdasarkan saran dari mentor Diopi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita taruh paling atas ya teman-teman. Nah, kalau kurang misalkan nih, wah kayaknya belum nyampe atas banget nih gitu, karena pakai gridnya tidak bisa gitu ya. Bisa pakai position ini. Kita naikin sampai huruf K-nya itu menyentuh grid yang atas. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang kan? Nah, boleh pakai juga mungkin mengikuti titiknya juga boleh gitu. Kalau ini lebih kompleks lagi ilmu tipografinya nanti di sana. Baru setelah itu kita bisa kunci yang teks ini, kemudian kita copy lagi. Kita copy lagi ini untuk subjudulnya atau isinya. Nah, misalkan isinya ini bisa kita gunakan teks apapun misalkan ya. Anggap aja ini isi gitu ya. Ini supaya lebih cepat aja teman-teman, supaya teman-teman nggak lama nunggu gitu ya. Sebenarnya tadi bisa di copy sih, tapi quote. Cuman karena kalau quotes itu kan biasanya ada iklan tuh, jadi teman-teman nggak terganggu. Oke. Tadi kan kalau 32 berarti isi teksnya itu adalah 20 px. Kita tinggal kurangin aja sampai 20 px. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin ini terlalu tebal kali ya. Nah, makanya kita akan turunkan ukuran fontnya atau weight fontnya itu. Tadi kan semi bold. Sekarang kita pakai yang regular. Kalau nggak regular, kita bisa pakai yang medium. Coba pakai medium. Nah, ini akan terlihat lebih oke. Teman-teman masih perhatikan tadi kan, kita pakai 3 bar. Dari 3 bar tersebut kita bisa gunakan jarak antara teks dengan teks yang di bawah itu. Bisa pakai 1 bar gitu. Kalau untuk body text, ingat ya tadi kan kita bahas. Oke, sekarang kita praktikkan. Bener nggak sih gitu ya? Sekarang kita tambah di sini. Kita tambah dengan 8 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dilihat yang atas ini ya. Nah, dia akan otomatis. Kalau 8 ini sering dia pakai line spacingnya ya ditambah 8. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau dirasa mungkin terlalu besar juga teksnya bisa pakai yang regular. Nanti ulangi lagi untuk yang medium di teks berikutnya gitu. Oke, enak banget teksnya ini. Ntar kita bikin aja secara cepat. Mempelajari penggunaan hierarki visual pada desain di aplikasi Pixel Lab. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh ya. Nah, untuk detailnya bisa ditaruh di sini teman-teman. Nah, karena jaraknya ini tadi kan 2 bar kan bisa dihitung lewat sini juga teman-teman. Maka kita taruh di bagian yang 2 bar kira-kira segini lah. Nah, baru dia akan terlihat lebih stand out gitu teman-teman. Nah, sudah terbaca juga teman-teman. Nah, sekarang kita akan taruh untuk objek berikutnya. Nah, bisa di sini kita gunakan ya. Misalkan untuk menambah gambar materi misalkan ya. Bisa banget gitu ya. Ini kan tadi 2 bar kan. Berarti di sini kita harus 2 bar juga. Ya kurang lebih seginilah gitu. Kemudian bisa kita taruh juga seperti ini ukurannya. Untuk
Ini contoh untuk materinya ya. Yang kunci jami kena. Webinar Ramadannya. Minuman gelu. Nah, maka dia akan terlihat lebih rapi, teman-teman. Nah, saya bodoh dekik kepak. Ke atas 2 bar, jarak antara si objek ini dengan objek ini juga 2 bar. Maka dia akan terlihat lebih presisi, kemudian rapi gitu ya. Jadi dia tidak mengganggu gitu. Kemudian ketika kita menambah objek untuk penambahan detail lainnya juga bisa kita lakukan lewat sini juga, yang bawah. Nah, kalau dalam desain ini namanya wireframe, teman-teman, atau kerangka ya. Jadi kerangka ini bisa digunakan untuk sebagai panduan kita menaruh teks gitu ya. Kita taruh teks itu bagaimana gitu, ukurannya bagaimana. Itu bisa kita gunakan ini. Kita bisa kasih radius juga di sini yang 5% gitu, begitu juga dengan yang ini biar lebih beda aja dikit gitu ya. Nah, kalau kurang juga mungkin 10 kali ya. Oke. Kita tambah radiusnya 10 supaya melengkung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa copy juga yang ini ya mungkin. Nah, hitungannya lumayan pas ternyata. Nah, buat seperti ini dulu teman-teman, gak apa-apa. Mungkin teman-teman merasa agak lebih ribet dikit, tetapi untuk desain kita yang lebih enak gitu ya, ini bisa banget membantu gitu. Coba kita hilangkan tadi. Tuh. Maka udah mulai akan terlihat gitu. Sehingga ini bisa kita isi dengan misalkan ya materinya teksturnya apa gitu ya. Itu bisa kita gunakan yang ini gitu. Misalkan kita gunakan ilustrasi ini gitu ya. Nah, juga dengan yang ini gitu. Nanti kita sebut materinya di tempat yang bawah ini. Kita akan praktikan yang tenang aja teman-teman. Oke, nah ini kita turunin dulu opacity-nya supaya mempermudah kita dalam menaruh teksnya ini. Kita bisa gunakan yang ini ya teman-teman, karena section kita masih ingat tadi kan sebelumnya ada 3 section gitu. Yang pertama section judul, kemudian yang kedua adalah isi, baru yang ketiga adalah detail. Nah, ketika membuat judul baru, otomatis kita berpacu atau mengikuti pada si ukuran daripada isinya ini. Ingat ya teman-teman, kalau bikin judul baru, jangan ikuti judul ini ukurannya sama fontnya. Untuk weight-nya bisa beda. Harus kita mengikuti yang ini teman-teman. Nah, misalkan di sini kita bikin pelaksanaan ya misalkan. Nah, bisa taruh di sini saja. Nah, satu bar gitu kan. Ini akan lebih membantu. Kemudian di sini adalah registrasi gitu taruh. Sebenarnya kontennya apapun bisa ya, menyesuaikan saja teman-teman. Ini hanya teknik saja yang Jopi bagikan gitu. Selebihnya teman-teman silahkan berkreasi sendiri. Coba pinggirin. Registrasi. What? Oh ya ini ya, kita hilangkan dulu ini. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh di sini juga bagiannya ya. Mengikuti bagian yang ini dan garis-garis ini. Karena ini adalah batas daripada si tulisannya ini. Batas kita boleh menaruh gitu. Boleh juga masukin ke dalam mengikuti yang ini juga. Seperti ini. Sehingga jarak antara si teks ini dengan yang ini nanti adalah 4 bar. Jadi nggak boleh kurang dari 4 bar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia terlihat tidak terlalu masuk ke dalam ya. Jadi berada di posisi yang tepat gitu. Sekarang ini kita copy pelaksanaannya misalkan hari gitu ya. Aduh. Hari kemudian tanggal. Aduh kecil minimal SMP SMA dong. Teman-teman mohon untuk di mute dulu ya audionya supaya teman-teman yang lain tidak terganggu ya.
dan waktu, kemudian via Zoom ya kita bikin. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan dimaksud dengan DOP tadi adalah ini body text, kemudian kita bikin isi dari body text tersebut itu namanya itu detail. Nah, detail yang tadi kan sudah kita bikin bahwa detail itu harus ukurannya itu 15 px gitu ya, atau lebih kecil daripada ini gitu. Akan kita bikin seperti ini, rata kiri ya teman-teman. Nah, zoomnya ini kayaknya tidak perlu ditaruh di sini ya, supaya ruangnya itu pas gitu. Nah, kita bisa atur line spacingnya juga di sini, tidak harus 8 ya, bisa pakai 4 saja atau 2 seperti ini, 3 mungkin seperti ini. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya. Nanti di sini ada untuk teksnya harinya berapa, harinya apa gitu ya, tanggalnya berapa gitu. Nah, untuk registrasi bisa kita taruh di sini via apa gitu ya, misalkan WhatsApp gitu ya, melalui website gitu misalkan, melalui Shopee gitu. Nah, misalkan saja ini ya teman-teman ya. Nah, harus kita mengikuti yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau dirasa ini registrasi ini terlalu dekat sama yang detail ini, bisa diangkat juga. Bisa langsung angkat sekalian teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Registrasi dan pelaksanaan ini, kita akan layer dulu ya, ini yang atas ini. Layer, kita centang yang bawah ini ya. Mungkin kita pilih registrasi sama si pelaksanaan ini. Nah, baru kita klik yang ini. Jangan klik yang ini, nanti hilang ya. Yang ini klik, kemudian kita klik yang ini. Ya, dia akan berbarengan. Kita angkat, coba ya. Yang sekitar segini kali ya. Nah, apa lewat dikit, karena kita mengikuti pada teknik seperti ini. Ini kasih diotifikasi. Kalau dia tidak memungkinkan 1 bar jarak antara objek ini, bisa kurangi antara bar ini dengan, bisa dibagi 2 antara bar ini gitu ya. Misalkan setengah dari bar ini adalah segini gitu misalkan, baru bisa digunakan jarak pada objek ini. Bisa digunakan setengah gitu kalau memang tidak memungkinkan. Asalkan jarak yang kiri dan kanan ini masih bisa diperhitungkan juga. Lihat bagian atas ini ya, ada spasinya, sama bagian bawahnya juga. Harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai terlalu mepet ya. Banyak sekali poster-posteran seperti itu, tetapi sebenarnya bukan salah. Kita bisa bikin yang lebih bagus lagi, supaya lebih tertata rapi. Kita juga terbiasa dengan desain yang enak gitu, gampang, tidak menyusahkan orang lain gitu ya, gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang ini tuh bisa dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan gitu. Nah, untuk menghias yang ini bisa juga menggunakan teks seperti ini teman-teman, atau button namanya, tombol. Ini biasanya yang udah belajar UI UX pasti paham. Seperti ini teman-teman. Jadi tombolnya itu kan lebih rapi gitu, tertata gitu teman-teman kalau pakai ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tambahin opacity dulu. Nah, di jaraknya juga rapi gitu ya. Ini fungsinya kita menggunakan grid teman-teman. Gridnya pun 2 gitu ya. Nah, jadi tetap pada hierarki yang sudah kita bangun dari awal gitu. Itu 3 bar, 2 bar, 1 bar daripada gridnya gitu. Ini yang berlaku di Pixel Lab saja ya teman-teman. Mungkin beda aplikasi, beda teknik ya. Karena kan DOP menggunakan aplikasi Pixel Lab, namanya menggunakan HP gitu. Jadi ini berdasarkan hasil riset kami bagaimana enaknya pada saat menggunakan Pixel Lab dengan HP gitu. Mungkin gridnya bisa ditambah tidak hanya 39 kali 31, tergantung sesuai dengan selera teman-teman gitu. Mungkin kayaknya kebanyakan ini atau kurang gitu. Itu disesuaikan saja. Ini bisa dikasih judul gitu. Judulnya bisa pakai teks yang ini ukurannya ya. Kalian jam dulu ya, jangan sampai nggak ada sesi tanya jawab nanti. Oke, tinggal 25 menit. Misalkan ilustrasi Ramadan. Ilustrasi taruh di sini, di tengah sini. Kemudian ini adalah ilustrasi nomor 2 gitu. Nah, mungkin kalau dirasa ini terlalu menutup ya, sama-sama putih gitu ya, bisa dipakai di sini namanya shadow. Kita menambahkan
shadow ini warna biru atau gelap hitam seperti ini supaya dia terlihat dan terbaca. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya menambahkan ornamen? Ini di aplikasi trik satu ya, bikin background yang frosty. Ini teman-teman mungkin sering lihat di IG-nya DOP ya. Cara bikinnya gampang sekali teman-teman. Nih, ke menu draw, kalian pilih warna ungu, pen size-nya digedein, kemudian scroll paling bawah, ada blur, blurnya tambah setengah aja. Tap satu kali di sembarang tempat, kemudian ganti warnanya menjadi warna biru atau ini misalkan, atau scrum misalkan. Tap di sampingnya sekali aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK, kemudian diperbesar dikit ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai background. Kita sentuh back, nah seperti ini teman-teman. Kita crop copy juga. Copy ini bisa kita jadikan sebagai objek lain. Kita crop dulu ya. Pilih 1:1 di sini. Pilih yang lingkaran nih, lingkaran. Dan kita geser sedikit ke sini. Taruh di bagian ini sehingga yang bagian ini kepotong gitu. Seperti ini teman-teman. Maka dia akan seperti bola-bola 3 dimensi seperti itu. Ini diajarkan juga buat teman-teman yang di kelas. Sudah lama mereka pakai dan ya bisa digunakan sebagai background. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat gampang sekali kan, bisa digunakan untuk hiasan daripada desain-desain kita. Jadi perhatikan ya teman-teman, kalau kita menaruh objek juga harus diperhatikan. Jangan terlalu dekat sama tulisan gitu ya. Jaraknya bisa pakai bar ini juga aturnya gitu. Nah mungkin segini mungkin ya. Intinya tidak menutupi teks gitu, kecuali kalau mau menutupi teks ya benar-benar ditaruh seperti ini gitu. Asalkan warnanya tidak saling tabrakan. Karena warna ini kan tabrakan. Jadi dia agak geser ke sini dikit gitu ya. Nah, geser ke sini dikit. Jadi ke atasnya juga pas gitu, tidak terlalu nempel gitu. Ini bisa digunakan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu ini juga bisa dikasih grid ini sebagai panduan. Nah, bagaimana sih kalau seandainya kita tambah-tambah yang ini seperti Bang Devi bilang tadi? Caranya adalah seperti ini. Bagian. Tidak boleh keluar tulisannya ini, nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar ya. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan teks pada objek gitu ya. Tidak boleh keluar daripada yang margin kita bikin ini gitu ya. Nah, makanya Devi taruh di sini tulisan ilustrasinya. Jadi teman-teman bisa bikin teks di sini sebanyak-banyaknya terserah teman-teman, asalkan jangan keluar daripada yang ini gitu ya. Jangan keluar please. Jangan terlalu mepet ke sini. Lebih baik dikecilkan saja daripada harus mepet ke sini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Makanya tadi DOP perhatikan juga jarak ke bawah, jarak ke kanannya juga. Karena apa? Karena ketika ini juga kita perhatikan marginnya setiap objek itu, maka harus diperhatikan juga buku teks gitu, keluarnya sebagai penyeimbang. Nah, DOP di sini akan jelasin. Tadi katanya nggak boleh keluar, ya ini kok keluar dikit. Nah, ini namanya visual illusion, teman-teman. Visual illusion itu adalah sebuah penempatan objek untuk membuat efek ilusi gitu, sehingga efeknya itu membuat atau menimbulkan keseimbangan. Contohnya seperti ini gitu. Kan ini kalau ditaruh di bawah kan, ke bawah dikit nggak mungkin dong. Jarak antara isi dengan detail ini terlalu mepet. Maka bikin sedikit dengan memperhatikan jarak antara si isi ini dengan margin luar ini. Nah, seperti itu teman-teman. Syukur kalau masih bisa kita tambah yang nama margin ini bisa kita pakai gitu. Masih lah ini untuk keluarnya dia bisa yang teman membantu di kemudiannya. Mungkin praktek kita tidak
heboh banget, banyak banget. Even bahkan peserta di kelas DOP pun masih banyak yang rewel gitu, maksudnya yang di sini-sini aja gitu revisinya, padahal emang ini perlu diperhatikan lagi gitu. Dan ya, DOP sangat senang sekali untuk berbagi dengan hal-hal seperti ini gitu, karena semakin banyak user Pixel Lab yang paham komposisi dan lebih paham lagi bagaimana penempatan objek. Karena meskipun kita menggunakan aplikasi yang gratisan di Android gitu, tapi ya kita bisa ini gitu. Dan teman-teman tetap, inilah intinya gitu, yang patah semangat meskipun menggunakan aplikasi Pixel Lab. Karena meskipun aplikasi Pixel Lab, kalau desain kita bagus gitu ya, kita pasti dilirik gitu. DOP juga nggak pernah nyangka gitu kalau sampai dilirik beberapa platform belajar desain yang mungkin teman-teman follow gitu ya. Mereka tuh nawarin kerjasama gitu, bahkan mereka pengen bikin kelas gitu ya untuk DOP gitu. Cuman ujung-ujungnya DOP bikin kelas sendiri gitu. Dan ya ada beberapa lah platform, mungkin 3 atau 4 atau 5-an gitu. Platformnya lumayan besar gitu, mereka melihat itu, lihatnya desainnya bagus gitu, desainnya lumayan gitu, bisa lah gitu untuk digunakan atau disandingkan dengan desain-desain yang lainnya, sehingga mereka berani untuk menawarkan buka kelas gitu. Cuman karena ya DOP buka kelas sendiri gitu, jadi nggak jadi. Mungkin hanya ada beberapa saja. Nanti coming soon DOP akan informasikan ya, user Pixel Lab gitu ya, ternyata bisa gitu bikin kelas di platform yang besar. DOP ditawarin gitu, kalau seperti itu nanti. Oke teman-teman, ini ya mungkin DOP sampai sini dulu ya kali jelasin ya, karena mungkin udah hampir jelas semuanya di sini ya. Atau penggunaan icon mungkin ya teman-teman. Nah ini belum, paling sedikit ya, tambah dikit. Ini kan kita udah bahas nih ya, tentang margin, tentang penataan teks, tentang penataan detail teks, tentang penambahan objek, tambahan foto gitu, tambahan ini dan segala macamnya. Tapi icon teman-teman ya, penting banget. Tapi di sini DOP tidak ada stok icon ya, kita bikin saja gitu, anggap pakai sub-sub kecil seperti inilah gitu ya. Ntar loh. Ini kita bikin opacity-nya 0 ya. Kemudian stroke itu full. Nah, seperti ini. Kita bikinnya pakai Pixel Lab. Memang user Pixel Lab ini rada-rada gimana gitu ya. Oke, sekarang kita bikin bentuk-bentuknya berbeda. Anggap aja seperti ini gitu. Nah, bagaimana sih cara panduan menggunakan icon Bang DOP gitu ya. Kita kecilin semuanya secara berbarengan. Tadi kan udah dikasih tahu cara kecilin objek secara berbarengan. Nah, menggunakan icon juga hampir sama dengan menggunakan teks, teman-teman. Kita harus perhatikan ukuran ini ya, ketebalannya, ukurannya sama, harus wajib, tidak boleh, bahkan haram gitu katanya kalau emang ikonnya itu beda, ketebalan garis itu beda. Please jangan dilakukan seperti ini ya. Ini 3% sama 2%, maka yang lainnya juga harus 3% sama 2% juga, jangan sampai lebih gitu. Ditambahin kalau dia kurang ya. Wah, tidak bisa di sini 22, berarti yang di sini juga harus kita ubah menjadi 22%. Nah, seperti itu. Ini juga 22% ya. Nah, berarti seperti itu. Nah, untungnya kita menggunakan ini adalah kita pakai grid. Nah, seperti ini. Nah, tapi kok tidak menyesuaikan dengan letak teksnya, bisa kita gunakan yang namanya si move ini atau position ini, dan bisa kita gunakan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan visual illusion. Teman-teman harus perhatikan jarak antara masing-masing objek, karena masing-masing icon itu kadang beda bentuknya. Nah, kalau gini itu masih terlihat belum rapi teman-teman. Kita zoom lagi supaya dia lebih terlihat lebih rapi. Nah, salahnya di sini adalah kita tidak menggunakan icon yang ini yang bold. Kalau teks ukuran seperti ini, nah ini tips dari Robi juga. Kalau menggunakan icon untuk teks yang kecil atau detail, usahakan gunakan icon yang lebih bold gitu ya. Ini kira-kira saja di sini gitu. Rata-ratanya bisa diperhatikan juga di sini.
Nah, seperti ini teman-teman. Perhatikan juga jarak antara ikonnya, jangan terlalu mepet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan. Tapi karena tadi kan kita marginnya di sini kan, nah di tengah ini kita bisa geser yang ini. Cara menggeser semuanya juga tadi udah dijelasin caranya ya. Kita klik ini, kemudian tulisannya ini WhatsApp dan sebagainya ini. WhatsApp, website, Shopee, oh ini. Baru kita klik yang ini, kita geser dia ke tengah gitu ya. Nah, dia akan tergeser cara barang-barangnya. Nah, lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi cara menggunakan icon seperti ini teman-teman ya. Nah, bisa ditambah detail-detail info lainnya di sini. Dan kalau teman-teman punya proyek desain sekarang, akan desain apapun itu sekarang, coba diperhatikan lagi jarak-jaraknya gitu. Mungkin tidak harus 100% mirip dengan yang ini gitu ya, atau mengikuti grid banget gitu ya. Boleh sebenarnya, terserah teman-teman. Karena kan tadi Dopi disebut di awal kan kita bereksperimen mana enak, mana baiknya. Ini cuman standar yang Dopi bikin saja. Ini sebagai contoh mempermudah teman-teman dalam proses pembelajaran dan kita semua gitu. Kalau mau ikuti panduan grid seperti ini juga boleh. Kalau memang tidak memungkinkan, wah kayaknya ini tidak bisa gitu, terlalu besar atau terlalu kecil, boleh gitu melenceng dikit-dikit. Asalkan tetap memperhatikan margin. Oke teman-teman, waktunya tinggal tinggal 30 menit lagi. Kita kasih tanya jawab aja teman-teman. Oke. Teman-teman silahkan isi kolom chat dengan pertanyaan yang menghubungi sesi terakhir. Teman-teman silahkan ya. Oke. Coba grid untuk ukuran lain dong, kayak oh iya. Kebetulan ini banyak banget yang minta ya. Nanti Dopi akan share aja di grup ya, supaya mempermudah gitu. Karena udah ada tabelnya di Dopi bikin kemarin dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman misalkan ya ukuran desainnya 9:16 ya. 9:16-nya itu bisa misalkan ya dilihat di tabelnya, kemudian baru lihat ukurannya. Ada semua sudah lengkap. Nanti tinggal Dopi share aja. Oke, jelas. Apakah 3 grid sudah menjadi aturan baru? Aturan baru atau tergantung kenikmatan? Nah, ini menarik nih. Menariknya. Ini keren banget nih. Tadi kan udah jelas gitu. Yang 3 ini tidak waktu teman-teman, tergantung dengan desain teman-teman. Ini kan desainnya ini kan kecil dan sedikit. Ini memang tidak banyak loh. Desain cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 9 teks. Objeknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 14 objek yang ada di dalam satu desain ini. Kalau masih seperti ini, bisa pakai toolbar seperti ini untuk marginnya. Kalau tidak mau lebih lagi, bisa pakai 2. Misalkan untuk ukuran yang lebih banyak gitu, karena masih membutuhkan ruang yang lebih banyak. Kenapa kita menggunakan margin yang terlalu ke dalam? Karena masukkan nanti kan misal dia upload di Instastory gitu, kan di story itu kan ada biasanya durasi yang jalan gitu kan. Nah itu biasanya bagian-bagian atas ini ketika kita isi dengan desain, maka dia kan otomatis tertutup gitu. Kecuali kita share di feed atau di Facebook. Nah itu perhatikan juga ya, biar lega juga gitu kalau menggunakan margin yang lebih lebar. Tapi kalau mau yang mentok banget, minimal lah ya 2 margin, 2 box ini, 2 bar seperti ini. Nah untuk jarak antar objeknya itu ketika ini 2 bar, maka itu akan lebih enak, lebih gampang. Karena apa? Karena ketika 2 bar, maka jarak antar objeknya bisa pakai 2 bar juga dan 1 bar gitu. Kalau tidak mau 1 bar juga, mungkin ada yang detail kali yang kecil gitu ya. Itu bisa digunakan jaraknya itu yang setengah bar gitu. Intinya gampang dibagi-bagi gitu loh teman-teman ya. Sangat-sangat seru kalau di Pixel ini. Ini tidak baku, ini tidak baru, ini maksudnya tidak ada standar khusus ya, tetapi ini hanya praktik berdasarkan riset yang sudah kami bikin gitu ya. Ini kalau bisa jadi referensinya mungkin di Instagram Dopi gitu. Nah kurang lebih menggunakan teknik-teknik seperti ini gitu. Kalau teman-teman tertarik dengan feed yang ada di IG Dopi gitu. Kenapa sih seperti itu? Kenapa nggak sampaikan yang umum gitu, yang desainer grafis lain? Ya Dopi tidak mempraktikkan itu, jadi
hasilnya mungkin bakal beda nanti dengan di Instagram Yopi. Nanti kan kalau dia sampaikan itu ya mungkin udah mainstream. Tetapi apakah pola seperti itu atau rumus seperti itu yang membuat desain video Yopi? Tidak tentunya. Karena kita beda ukuran layar HP, beda grid gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan ukuran layar HP dan kenyamanannya. Itu paling enak, paling utama. Kenyamanan dalam membuat desain. Percuma kita mengikuti standar yang lain-lain, misalkan yang golden ratio gitu. Ya bagus gitu, cuman kayak untuk di HP gitu ya kita pakai golden ratio gitu. Gimana ya gitu, agak bagus cuman ribet gitu. Kita pakainya grid aja gitu, sesuai dengan layar kita, layar HP gitu. Seperti itu. Oke guys, dan kita lihat pertanyaan berikutnya. Thank you. Kang, itu grid berapa kali berapa? Oke, nanti untuk gridnya buat Kak FA Imanudin Abdul nanti kita akan share di grup Telegramnya. Jadi jangan di live grupnya. Nanti kalau ada apa-apa kan gampang diinformasikan. Atau bahasa kerennya sebagai ruang untuk bernafas. Nah, betul banget nih Kak Jeldi. Wah, ini betul banget sih, ruang untuk bernafas. Nah, ini teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman lihat gitu ya? Tips menggunakan white space pada desain. Desainnya itu di sini kadang banyak banget bolongnya gitu. White space itu bukan bolong teman-teman ya. Bukan white space itu kosong seperti ini, enggak teman-teman ya. Nih ya, berdasarkan Yopi, berdasarkan pengalaman. White space itu adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini aja dipraktikkan ya. Jarak antara masing-masing objek ini renggang gitu ya. Ini misalkan ada orang nih atau jalan gitu ya, atau apalah gitu. Mereka kalau jalan itu nggak kena ini gitu, jadi ada kesempatan untuk luas-luasa gitu, mereka mau lari-larian di sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi apa tadi namanya, white space itu bukan hanya ruang kosong yang kosong banget gitu, tapi lebih kepada menekankan bahwa desain tersebut ada jarak gitu. Sekalipun ini gitu ya, ini yang misalkan ini kan udah kan tadi kita orang lari-larian itu. Ini kan nih, coba perbandingkan tadi ya, misalkan dengan yang ini gitu. Tuh, yang tadi sama yang ini gitu, ini kayak sempit banget gitu di sini gitu. Lebih enakan yang ini gak sih gitu, kayak yang lebih lebih luas gitu, lebih lega. Lebih enak yang ini gak sih? Tuh kan, ini lebih enak, lebih tertata, lebih rapi. Timbang kalau mungkin yang seperti ini gitu, atau teksnya terlalu ada di bawah ini. Ya bagus mungkin bagi dia, cuman emon lah, bisa lah gitu, bisa dikit kali gitu. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi diperhatikan lagi gitu. Lebih sering-sering latihan, karena kalau ini sekali pakai misalkan, sekali coba ini berat teman-teman ya. Yang membuat kita terbiasa, yang membuat kita bisa, apalagi sampai kita bisa menyampaikan kepada orang lain ya, seperti misalkan di Yopi gitu ya, kita harus melalui proses latihan yang lumayan lama dong, yang lumayan sering gitu. Kalau di Yopi tidak latihan, nggak mungkin di Yopi bisa sampaikan ke teman-teman tentang tips dan trik seperti ini gitu. Itu adalah proses latihan yang Yopi lakukan selama ini gitu. Dan karena Yopi dulu nggak punya maksudnya nggak ada tempat belajar seperti ini gitu ya, makanya akan mendapatkan waktu yang cukup lama dalam proses mendapatkan desain seperti ini. Nah, kalau teman-teman sekarang kan udah gampang, jadi udah di-sharing juga sama Devi. Semoga proses belajarnya semakin singkat gitu, semakin lebih mudah gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kita lihat pertanyaan berikutnya nih ya, tinggal 5 menit lagi nih. Untuk pertanyaannya di luar topik, gimana cara kita menemukan style kita? Menarik banget. Tapi ada pertanyaan berapa nih? Mungkin 3 pertanyaan terakhir kali ya. 3 aja ini. Mantap Kak, saya harus keluar puasa di sini. Oke, silakan, selamat buka puasa ya. Waduh, udah mau buka aja nih WIB. Oke, siap, thank you ya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita persiapan berbuka puasa nih kan, kita belum cari takjil juga. Pertanyaannya bertopik gimana cara menemukan style kita. Nah ini teman-teman ya, cara menemukan style ya. Ini untuk pertama kalinya Yopi tunjukkan project Yopi ya teman-teman ya. Jangan screenshot tapi. Nah ini nih teman-teman ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya.
Kalau style DOP, mungkin teman-teman bakal lihat kan mungkin gradient seperti ini gitu kan. Kemudian tidak lepas dari penggunaan grid-grid seperti ini gitu, ala-ala UI gitu, mungkin sosokan dilihat semua orang gitu. Tetapi untuk mencapai ini tentu ada pengorbanan teman-teman. Yang pertama itu adalah waktu. Please, habiskan sebanyak-banyaknya dalam mencari apa yang kamu mau. Ya, apa yang kita mau, please jangan ikutin apa yang orang mau. Belum tentu orang mau itu sukses. Itu juga kita enak, nyaman menjalani gitu. Kadang memang menarik desain-desain orang. Tapi kalau bagi kita itu kayaknya gimana ya gitu. Kalau setelah lama-lama kita coba, lama-lama kita gini, kita gitu, itu bakal bosan gitu. Dulu pernah dibikin desain-desain ala-ala Zamrud gitu, ala-ala yang lain gitu ya. Itu gini banget nih gitu, bosan gitu. Jadi kadang bikinlah style baru gitu. Mungkin teman-teman lihat juga di IG-nya DOP yang lain, itu kan berbagai macam uji coba tentang konten gitu. Nah, DOP kadang terinspirasi dari orang lain juga dan dikombinasikan gitu ya dengan kesukaan DOP. Karena yang menurut DOP ini ya, hampir menurut semua orang juga bahkan seperti itu, bahkan seperti ini gitu maksudnya. Kayaknya desain orang bisa digini atau kayaknya bisa nih kayaknya dibuat seperti yang sesuai dengan styleku gitu, misalkan sesuai dengan kesukaanku misalkan, atau bahkan ini gitu, terlalu banyak gradient, coba kita pakai glass morphism, nah bisa gitu. Nah itulah proses-proses menuju kita mendapat style desain kita teman-teman, karena kita melihat orang lain, kemudian kita mencampur apa kesukaan kita itu pada desain orang lain tersebut. Misalkan ini gitu, ya campur aja sesuai dengan desain teman-teman. Misalkan teman-teman sukanya metal, ya taruh elemen-elemen metal di sini, taruh foto-foto behemoth, dan lain-lain. Itu bisa diakalin pakai kesukaan kita. Nah itu salah satu caranya untuk mendapat style kita. Yang kedua itu adalah sering-sering latihan, coba lagi ide-ide yang baru, yang lebih gila lagi, yang belum pernah dicoba orang lain. Nah makanya kan kalau di kelas itu kan jualnya itu bukan masa mentoring gitu. Banyak yang mungkin yang keluhan gitu ya, kayak kok cuman 6 bulan aja belajarnya gitu. Ya emang gitu, maksudnya ya sesuai dengan materi. Kalau di kelas itu kan dia nggak jual yang lain, jual materi gitu. Kayak gini-gini kan ya diajarin gimana bikin kayak gini gitu. Maksudnya kayak bikin glass morphism di pixel lab, kayak neomorphism, kayak bikin mockup 3D isometric ilustrasi kayak gini. Ya yang lain yang ngajarnya di mana gitu. Jopi sendiri pun nggak pernah ada yang ngajarin gitu, maksudnya yang kita jual di kelas itu adalah materi gitu. Jadi masa mentoring, masa belajar itu kita nggak jual itu, kita nggak jual sertifikat juga. Banyak peserta yang hangus sertifikatnya, karena kita juga jual sertifikat, kita jualnya materi. Kalau mau bisa belajar desain ya silahkan gitu, kalau mau sertifikat ya desain sendiri aja gitu. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Artinya lebih menghormati materi lagi gitu, karena lebih mempraktikkan materi yang sudah ada. Even bahkan yang ini teman-teman, meskipun kelasnya terakhir gitu, tetap dipraktekin gitu. Tanya sama Jopi juga boleh gitu, sharing-sharing. Nah jangan di live grupnya gitu, supaya ada tempat ada teman-temannya tempat sharing gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Udah tinggal 1 menit lagi teman-teman. Thank you yang udah join ya. Kawan-kawan kalau ada live lagi kita bakal sharing nih gitu ya. Desain ya rata-rata ya kadang banyak yang itu aja gitu, yang pakai elemen-elemen 3D gitu. Intinya gini ya teman-teman, pakai elemen-elemen yang seperti itu nggak apa-apa banyak mengikuti, tetapi kita bikin karya aja. Please jangan kejar follower, please jangan kejar follower teman-teman. Kenapa? Kalau kita bagus skillnya, apapun platformnya, apapun media sosialnya, kita akan dilihat gitu, kita akan yang dicari sama orang gitu. Nggak mungkin dong kita nyari si A yang jago di Instagram bikin desain gitu, tapi kalau pas di dunia nyata enggak gitu, ya kan nggak mungkin gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang pesan DOP tadi silahkan mungkin ada yang ditanyakan tentang hierarki bisa tanyakan di grup ya, dan jangan di live grupnya supaya kita dapat info tentang apa-apa gitu, dan bisa sharing-sharing juga gitu, dan ada temannya diskusi gitu. Oke, dan untuk praktiknya
berikutnya teman-teman bisa kirim poster mungkin di grup nanti ya, nanti kita akan koreksi bareng-bareng. Jadi teman-teman mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu live-nya ya. Sampai jumpa di live berikutnya, teman-teman bisa live. Dan terima kasih waktunya teman-teman ya. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang muslim yang ada di bagian Indonesia bagian tengah. Oke teman-teman, sampai jumpa dan kita end sesi Zoom kali ini. Bye-bye.